Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 9 sesuai dengan buku bahasa Indonesia Kemdikbud yang diterbitkan tahun 2018. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi penutup, salam pembuka, tanda tangan, dan nama terang. Mari kita coba bahas satu persatu. Sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah disesuaikan dengan 9 sistematika ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Itu biasanya ada di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena ini bukan kalimat. Contohnya Papua Barat 28 Agustus 2015. Kemudian yang kedua, ini ada lampiran dan hal. Perlu diperhatikan, kata lampiran dan hal itu tidak disingkat seperti lam, titik. Itu harus diteruskan menjadi lampiran, halnya juga. Terus kemudian angka dalam kolom lampiran itu harus ditulis menggunakan huruf. Misalnya 4 lembar, jangan 4 angka lembar. Kemudian halnya pemberitahuan atau surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga itu ada alamat. Nah, biasanya dalam alamat surat ini kita kan biasanya menggunakan kata kepada. Kata kepada dengan yang terhormat itu sama tujuannya, sehingga kita hilangkan kata kepada. Sekarang ini kita langsung menggunakan yang terhormat. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan itu atau dalam surat yang lain kita tulis yang terhormat manajer sukses mandiri, itu tidak lagi menggunakan jenis kelamin seperti misalnya yang terhormat bapak atau strip ibu manajer sukses mandiri. Tidak, kita langsung menulis yang terhormat manajer sukses mandiri. Tidak ada kata bapak atau ibu, karena itu menunjukkan jenis kelamin dalam surat pada acuan jabatan. Nah, itu tidak dibolehkan. Terus kemudian tulisan jalan tidak disingkat JLN atau JL. Yamin nomornya juga tidak disingkat no, biasanya NO titik. Nah, tidak ada yang disingkat di sini. Usahakan alamatnya tidak lebih dari 3 baris saja, seperti contoh yang ada. Selanjutnya ada salam pembuka. Dalam surat itu biasanya dimulai kata dengan hormat. Kata dengan hormat ini diakhiri dengan tanda koma. Kenapa? Karena dianggap setelah dengan hormat ini maka semua isi yang ada di dalam surat ini itu saling berkaitan atau saling bersambung. Kemudian ada alinea pembuka. Ini yang kelima. Ini alinea pembuka diusahakan bahasanya baik dan sopan sehingga yang membacanya tidak tersinggung. Di sana juga ada muncul pernyataan umum yang menggambarkan siapa diri kita, dan lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di isi. Contoh misalnya berdasarkan lowongan kerja pada situs. Situs ini bisa kita ganti dengan misalnya surat kabar atau harian apa. Misalnya berdasarkan informasi pada harian Pajar. Biasanya Pajar di sini kata Pajar, Kompas itu dimiringkan ya untuk menandakan bahwa dia adalah surat kabar atau harian apa begitu. Tanggal 12 Agustus PT membutuhkan staf administrasi, oleh karena itu saya bermaksud melamar karena sesuai dengan spesifikasi diri saya. Adapun keterangan diri itu bagian dari isi. Nah, ini nomor 6.
ada identitas diri. Di sana biasanya disebutkanlah nama kita, tempat tanggal lahir kita, pendidikan terakhir kita, atau ditambah dengan apa yang dibutuhkan. Di sana pula ada keterangan penyebutan nama diri, itu disebut dengan pemberian, itu harus semuanya ditulis huruf kecil. Misalnya nama, tempat, pendidikan, alamat, itu semua awalnya ditulis dengan huruf kecil. Kenapa? Karena ini merupakan masih bagian dari alinea surat di atas, sehingga ditulis dengan huruf kecil. Kemudian di sana ada maksud dan tujuan. Kemudian ada menyatakan lampiran. Misalnya lampirannya apa? Lampiran yang dibutuhkan seperti fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi pas foto ukuran. Coba lihat juga kalian hati-hati di dalam menulis kata baku dari fotokopi atau kata baku dari nama atau sarjana pendidikan, magister dan seterusnya, karena itu menjadi bagian dari penilaian. Bila di lampiran ini, maka biasanya kita menggunakan tanda titik koma karena masih rincian. Ya, diakhiri nanti dengan tanda titik. Nah, oke. Selanjutnya yang ketujuh adalah penutup. Di dalam kalimat penutup kita itu ada sikap antusias yang ditunjukkan sebagai seorang pelamar yang ingin diterima di perusahaan tersebut atau di lembaga tersebut. Contoh misalnya demikian, surat lamaran pekerja ini saya buat besar harapan saya. Kata besar harapan saya itu adalah kalimat yang bersifat antusias supaya kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Terus kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Yang kedelapan, jika di awal ada salam pembuka, biasakan ada salam penutup karena ini bentuk dari etika atau sopan santun serta penghormatan. Dalam buku itu dikatakan bahwa kata hormat saya itu adalah salam penutup. Kemudian terakhir, nah ini dia tanda tangan dan nama terang. Saya kira kita harus tanda tangan di sini ada nama terang kita supaya menjelaskan bahwa memang kitalah yang mendaftar. Nah, demikian untuk surat lamaran pekerjaan ini. Untuk tugasnya sudah saya kirim di Google Classroom dan materi ini juga bisa kalian unduh, kalian bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.